aku lagi ada di Monumen Nasional. Monumen ini terletak persis di pusat kota Jakarta. Monas mulai dibangun pada 17 Agustus 1961. Keseluruhan bangunan Monas dirancang oleh para arsitektur Indonesia yaitu Sudarsono, Fredrik Silaban. Pada tanggal 12 Juli 1975, Monas diresmikan dan mulai dibuka untuk umum oleh Presiden Soekarno. Tujuan pembangunan Tugu Monas adalah untuk mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Revolusi 17 Agustus 1945 dan juga sebagai wahana untuk membangkitkan semangat patriotisme generasi sekarang dan yang akan datang. Gagasan awal pembangunan Monas muncul setelah 9 tahun kemerdekaan diproklamasikan, beberapa hari setelah peringatan HUT ke-9 RI. Dibentuk Panitia Tugu Nasional yang bertugas mengusahakan berdirinya Tugu Monas. Panitia ini dipimpin Sarwoko Martokusumo, Suhut selaku penulis, Sumali Parwi Rosudirjo selaku bendahara dan dibantu oleh 4 orang anggota masing-masing, Supeno, Kakawiloto, Wenas, dan Sudiro. Panitia yang dibentuk itu bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan Monas yang akan didirikan di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta, termasuk mengumpulkan biaya pembangunannya yang harus dikumpulkan dari swadaya masyarakat sendiri. Tugu Monas memiliki tinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki. Tinggi ini melambangkan perjuangan berat rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Tugu ini dimahkotai dengan lidah api yang dilapisi emas. Saat pertama kali dibuat, emas yang digunakan untuk melapisi lidah api mempunyai berat 35 kg. Tetapi pada tahun 1995, saat Indonesia merayakan ulang tahun emas kemerdekaan yaitu 50 tahun, lapisan emasnya ditambah lagi hingga seberat 50 kg. Lidah api ini melambangkan semangat perjuangan rakyat Indonesia yang berkobar saat melawan penjajah. Setelah itu, dibentuk panitia pembangunan Monas yang dinamakan Tim Yuri, diketuai langsung oleh Presiden RI Insinyur Soekarno. Melalui tim ini, sayembara diselenggarakan 2 kali. Sayembara pertama digelar pada 17 Februari 1955 dan sayembara kedua digelar 10 Mei 1960 dengan harapan dapat menghasilkan karya budaya yang setinggi-tingginya dan menggambarkan kalbu serta melambangkan keluhuran budaya Indonesia. Pembangunan Tugu Monas dilaksanakan melalui 3 tahapan selama 14 tahun, yaitu tahap pertama pada tahun 1961 sampai 1965, kedua pada tahun 1966 sampai 1968, dan tahap ketiga pada tahun 1969 sampai 1976. Pada tahap pertama, pelaksanaannya pekerjaannya di bawah pengawasan Panitia Monumen Nasional dan biaya yang digunakan bersumber dari sumbangan masyarakat. Tahap kedua, pekerjaan masih dilakukan di bawah pengawasan Panitia Monas, hanya saja biaya pembangunannya bersumber dari anggaran pemerintah pusat, Sekretariat Negara RI. Pada tahap kedua ini, pembangunan mengalami kelusuan karena keterbatasan biaya. Tahap ketiga, pelaksana pekerjaan berada di bawah pengawasan Panitia Pembina Tugu Nasional dan biaya digunakan bersumber dari pemerintahan pusat, Direktorat Jenderal Anggaran melalui Repelita dengan menggunakan daftar isian proyek atau DIP. Guys, hari ini aku udah ada di depan Tugu Monas. Kalian penasaran gak sih apa aja yang di dalam Monas? Yuk ikut aku. Teman-teman, kita explore yuk. Apa saja atraksi yang ada pada Monumen Nasional? Museum Sejarah Nasional berada di Kompleks Monas, lebih tepatnya di lantai bawah cawan. Luasnya 80 x 80 meter dan tinggi ruangan museum 8 meter yang mengartikan bulan ke-8, bulan kemerdekaan Indonesia. Museum ini menampilkan 51 buah diorama yang menggambarkan perjalanan sejarah dan budaya Indonesia, mencakup periode prasejarah, kerajaan kuno, masa kolonial, perjuangan kemerdekaan hingga periode modern saat ini. Setiap diorama menampilkan momen-momen penting dalam sejarah Indonesia dengan mengundangkan replika miniatur, suasana saat itu, dan tokoh-tokoh sejarah.
kemerdekaan adalah salah satu bagian penting di Monas yang berbentuk amphitheater dan terletak di dalam cawan Tugu Monas. Terdapat 4 sisi yang dapat kita temukan di ruang kemerdekaan, yaitu pintu gapura kemerdekaan, tempat menyimpan duplikat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pada saat terbuka akan terdengar rekaman suara asli Insinyur Soekarno pada saat membacakan teks proklamasi. Pintu gapura kemerdekaan ini mempunyai berat 4 ton yang terbuat dari perunggu dilapis emas. Di ruang kemerdekaan ini kalian bisa ngedengerin suara presiden pertama kita loh, Insinyur Soekarno saat membacakan proklamasi. Yang kedua, burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia dengan berat 3,5 ton yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Yang ketiga, peta Indonesia terbuat dari perunggu dilapis emas. Dan yang terakhir, tulisan besar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita udah ada di pelataran bawah atau cawan. Pelataran bawah ini luasnya 45 kali 45 meter dan tinggi dari dasar Monas ke pelataran bawah ini 17 meter. Di bagian ini pengunjung dapat melihat Taman Monas yang merupakan hutan kota yang indah. Dan di sini bisa melihat keindahan dari taman yang ada di Monas. Taman yang luas ini merupakan tempat yang ideal untuk berjalan-jalan, berolahraga, atau sekedar bersantai. Atraksi selanjutnya ada air mancur menari. Pertunjukan tersebut menyuguhkan atraksi berupa air mancur yang tampak menari mengikuti irama musik sambil memancarkan cahaya berwarna-warni yang indah dan mempesona. Pertunjukan ini diadakan saat malam hari. Nah, sekarang kita lihat yuk fasilitas apa aja yang ada di Monas. Nah, sekarang aku lagi ada di bus wisata untuk menuju ke pelataran Tugu Monas. Bus wisata ini tidak dipungut biaya, gratis.
kalian bisa menggunakan koridor Blok M Kota. Yuk ikutin aku. Aku udah ada di halte ASEAN. Di sini ada petugasnya yang kalau kalian bingung di sini ada petugasnya yang akan ngarahin kalian. Jadi jangan takut-takut untuk nanya ya teman-teman. Kalau kalian ingin masuk ke Tugu Monas, kalian bisa membeli tiket di loket terowongan bawah tanah. Monumen Nasional dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Ada pula layanan tambahan pada Monas seperti informasi, keamanan, dan berbagai layanan lainnya yang disediakan oleh UPK Monas dan pemerintah pusat. Dengan Pak Nur atau nama lengkap Bapak Pak Nur Samin. Pak Nur. Menurut Pak Nur, bagaimana sih mengapa manajemen itu penting dalam sebuah perusahaan? Ya karena untuk mengatur jalannya satu organisasi apapun bentuknya, ya kan, itu perlu ada aturan ketat. Kemudian juga orang-orang yang terlibat di dalamnya harus sesuai dengan kompetensi atau kemampuannya agar organisasi itu bisa berjalan sesuai harapan dan sesuai keinginannya. Oke Pak, bisakah Bapak menjelaskan bagaimana proses manajemen di UPK Monas ini? Apa saja tahapan yang terlibat sih Pak? Kalau UPK Monas ini kan satu unit di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kalau ibarat rekrutmennya yang untuk PNS-nya tentu melalui jalur penerimaan CPNS. Tapi kami juga ada rekrutmen yang non PNS. Dulu disebutnya pegawai kontrak atau honor, sekarang disebutnya PJLP. Itu sesuai dengan kebutuhan. Nanti ditempatkan di bidang apa? Nah, yang ada di Monas ini yang terbanyak yang perawatan kebersihan kawasan taman itu yang terbanyak. Ada petugas keamanan, petugas kebersihan di dalam tugunya sendiri. Kemudian di bagian layanan yang jual tiket, yang meriksa karcis, ada pemandu. Jadi disesuaikan dengan bidang kerjanya masing-masing. Kalau di dalam sebuah perusahaan kan pastinya ada langkah-langkah untuk perusahaan itu mengambil proses pengorganisasian atau staffing gitu ya Pak. Itu tuh langkah-langkahnya apa sih Pak? Untuk menempatkan misalnya Bapak posisinya di apa gitu. Yang pertama kan dipetakan dulu. Organisasi ini bergerak di bidang apa? Kalau misalkan pariwisata. Selain ada pimpinan, ada manajerialnya. Nah, operasional di bawahnya yang dibutuhkan apa sesuai kebutuhannya. Tadi kalau di Monas ini strukturnya ada kepala UPK Monas, ada kepala sub bagian tata usaha yang mengatur seluruh manajerial, ada sarana prasarana seksinya yang mengatur seluruh kebutuhan sarana dan prasarana di Monas, ada keamanan juga penting, dan Bapak di bawah bidang pelayanan. Karena kegiatan Monas tidak hanya administratif, tapi juga pelayanan kepada masyarakat pengunjung yang datang ke Monas. Baik Pak. Di Monas di UPK ini layanan jasa apa sih Pak yang ditawarkan oleh UPK? Yang untuk paling yang terlihat jelas sih layanan kunjungan. Orang yang datang ke Monas untuk berkunjung kita layani, kita berikan informasi yang mereka butuhkan. Baik tidak hanya rute kunjungannya, harga tiketnya, tapi juga informasi yang mereka butuhkan. Kita punya jasa pemandu wisata. Juga ya, betul. Kemudian untuk di kawasan izin penggunaan lokasi bagi masyarakat, terutama dalam bentuk kegiatan yang besar dalam grup ya, event-event baik pemerintah maupun non pemerintah, kita berikan fasilitas dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, tidak boleh dilanggar. Baik Pak,
UPK Monas ini di bawah naungan siapa sih, Pak? Kami di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik. Apakah UPK Monas ini memiliki mitra atau partner antar perusahaan gitu, Pak? Ada nggak? Bisa terutama pada saat event-event tertentu kita melibatkan juga pihak lain kan, baik sesama unit pengelola atau kita menyebutnya SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, artinya masih di lingkup Pemprov DKI dengan pemerintah pusat, swasta atau pihak manapun. Kemudian juga dalam pengadaan sarana prasarana, kita pasti kan juga melibatkan pihak lain sebagai penyedia jasanya. Jadi nggak mungkin berdiri sendiri. Iya. Apa peran utama yang Bapak kerjakan pada UPK Monas ini sih, Pak? Dari peranan tersebut tanggung jawab apakah yang Bapak pegang? Itu Bapak. Ya. Bapak tugas harian sebagai pengawas harian yang memanage, memonitor, mengevaluasi layanan pengunjung mulai dari masuk ke dalam area Tugu Monas sampai mereka selesai kunjungan. Oke. Gimana Bapak mengawasi kinerja para staf ataupun tiap divisinya gitu, Pak? Atau Bapak ngawasin yang Bapak kerjain aja atau ada lagi divisi yang ngawasin semua divisi gitu? Kalau khusus di divisi Bapak, di seksi Bapak di pelayanan, kan masing-masing bidang tugasnya ada koordinator. Oh. Jadi di saat tertentu Bapak bisa langsung turun, tapi untuk operasional sehari-harinya kami percayakan kepada koordinator. Nanti kalau ada koordinator lapangannya. Jadi nanti kalau ada masalah, dia yang akan memberikan informasi laporan ke Bapak. Jadi berjenjang. Karena kalau misalkan secara langsung juga pertama cakupannya cukup banyak. Iya, luas banget. Gak mungkin satu orang menghandle. Maka dibantu dengan para korlap itu. Nah, kemudian dalam waktu yang sudah ditentukan baru Bapak memberikan evaluasi. Kita kumpulkan, menerima saran masukan dari staf-staf yang ada, baru Bapak memberikan arahan sesuai apa yang menjadi harapan mereka, sesuai kebutuhan mereka. Baik, Pak. Bagaimana Bapak mendefinisikan perencanaan dalam konteks manajemen di UPK Monas ini? Targetnya adalah bagaimana memberikan pelayanan prima kan? Di mana-mana kalau yang namanya jasa pelayanan itu bagaimana memberikan produk layanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Maka yang paling utama Bapak selalu menekankan bahwa tidak hanya profesionalisme tapi attitude yang paling penting. Benar. Bagaimana kita sebagai tuan rumah yang baik memberikan rasa aman, nyaman, ya dengan keramahan, dengan profesionalisme yang kita berikan, mereka akan merasa aman, mempunyai kepuasan. Nantinya dia akan bercerita hal-hal positif. Nah, kalaupun ada hal-hal yang kurang baik, kita akui kalau itu memang hal itu tidak menyenangkan, jadi kita bahan evaluasi. Tinggal kita, kalau Bapak menangani satu masalah itu tinggal lihat kasus per kasusnya. Jadi Bapak pakai hukum sebab akibat. Penyebabnya apa? Nanti kita jelaskan. Kalau kita menyelesaikan masalah sudah tahu penyebabnya, maka akan mudah mengidentifikasi solusinya. Keren-keren, Pak. Iya. Lanjut, bagaimana manajer di perusahaan memotivasi tim atau rekan kerja lainnya untuk mengembangkan destinasi monumen nasional? Secara rutin ada pertemuan, ya langsung yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata. Kami diundang karena kan di bawahnya juga ada beberapa unit. Mereka memberikan arahan langkah-langkah apa saja untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan yang pada akhirnya kan bagaimana peningkatan pendapatan retribusi daerah, ya kan? Nah, dengan panduan-panduan itu kita berpegang, kita realisasikan di lapangan dalam bentuk peningkatan pelayanan di masing-masing sektor. Karena kan masing-masing punya karakteristik beda-beda kan. Nah, khusus di pelayanan Bapak yang utama terus tingkatkan kualitas pelayanan, tingkatkan pengetahuan. Kalau identifikasi masalah itu kita menghadapi orang harus tahu ini masalahnya di mana, kalau perlu sampai detail ini dari daerah mana, karakternya seperti apa. Jadi kita tidak salah menempatkan atau memberikan layanan itu. Karena yang kita layani majemuk dari seluruh Indonesia, karakternya beda-beda. Iya, benar, Pak. Belum lagi yang dari mancanegara. Nah, kalau kita sendiri tidak mau meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya, itu pasti akan menemui masalah-masalah yang
kita temukan ketika dalam proses pelayanan itu. Baik Pak. Lalu apa visi dan misi dari Monumen Nasional ini? Yang jelas itu memberikan layanan yang terbaik aja lah. Iya. Iya. Ke dalam kita terus meningkatkan kualitas SDM-nya agar terus berkompetitif, yang memberikan layanan yang terbaik. Kemudian penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itu aja. Lalu bagaimana pihak UPK ini mengelola komunikasi internal? Apakah ada mekanisme khusus untuk menyampaikan informasi kepada karyawan, menerima masukan dan menyelesaikan konflik? Ada. Untuk komunikasi Terutama internal. tentu berjenjang. Bapak sebagai pengawas harian menampung seluruh komplain, saran, masukan. Kalau memang urgent, biasanya Bapak turun langsung memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Baik dia secara langsung dia sampaikan ketika kunjungan atau melalui momen tertentu misalnya. Kemudian nanti pimpinan juga mengevaluasi, ada arahan. Kalau di kami itu setiap hari Senin ada apel pagi. Nah, di situ masing-masing bagian diberi kesempatan untuk menyampaikan atau melaporkan hal apa saja dalam satu minggu yang ditemukan. Nanti dibuat satu laporannya memang secara lisan, tapi oleh pimpinan langsung diberikan. Kalau memang itu sifatnya urgent, langsung diputuskan hari itu. Kalau memang yang perlu dikondisikan dulu berupa kebijakan yang lebih tinggi lagi, beliau nantinya akan melapor kepada para pengambil keputusan di atasnya. Karena satu organisasi juga memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Jadi kalau misalnya ini masalah yang besar, kita serahkan kepada yang level di atasnya, misalkan lapor ke kepala dinas atau kepala Pak Gubernur langsung. Dilihat masalahnya. Tapi biasanya kalau hal-hal yang rutinitas, Bapak yang langsung turun. Nggak perlu lapor. Bagaimana Bapak membangun komunikasi yang efektif kepada tim Bapak? Kalau Bapak memposisikan siapapun di bawah Bapak itu adalah mitra. Jadi secara emosional harus dibangun dari diri sendiri dulu. Tentu nggak boleh arogan, orang nggak suka. Jadi bentuk pengawasan Bapak itu dalam bentuk komunikasi memang. Lalu Bapak tanya, gimana hari ini? Ada masalah apa yang kalian hadapi? Bapak dengar, lebih banyak mendengar sebenarnya kalau pengawas itu. Masalah di sini, lalu gimana kamu menyelesaikannya? Kalau ada kendala baru Bapak berikan arahan, ini kalau ngadepin seperti ini dengan panduan yang memang sudah kita sepakati bersama. Jadi komunikasi yang Bapak bangun dua arah. Benar. Tidak hanya bentuk perintah tidak. Itu udah nggak berlaku sekarang. Kalau Bapak pakai cara Bapak dengarkan dulu, baik keluhan dari masyarakat pengunjung, apakah dari teman-teman, kendala apa, masalah apa yang ditemukan hari ini. Nanti kalau kita sudah dengarkan, kan kita bisa mengidentifikasi, bahasa Bapak ya, menentukan oh ini masalahnya di sini. Mungkin kamu cara menjelaskannya kurang lengkap. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya di mana. Baru ngasih solusi. Nah, Bapak ambil contoh kasus. Kenapa anak buah Bapak, staf Bapak itu membantu tapping, menempelkan kartu di alat tappingnya, ya kan? Karena kalau di tempat wisata kebijakannya satu keluarga satu kartu. Bagi yang tidak mengerti, kenapa mesti dibantu? Biar aja kami sendiri. Itu berlaku kalau di kendaraan umum, di Transjakarta, MRT, satu orang satu kartu. Kamu bayangkan, Bapak kasih ilustrasi, satu keluarga 10 orang, kartunya satu. Kalau kami tidak bantu gimana? Dia ayahnya napping pertama, kartunya dioper. Butuh waktu kan? Iya benar-benar. Kalau sedang ramai kunjungan itu menghambat. Jadi bisa efektif ya Pak? Efektif, makanya tugas kami silakan Bapak berapa orang, mana kartunya kami bantu. Silakan Bapak Ibu lewat pintu yang bebas tuh, kita tapping. Kecuali kalau perorangan ya kita silakan ini tapping di sini. Iya benar. Karena pernah komplain, bahkan dengan kata-kata ini penipuan. Sekarang dasarnya apa penipuan? Bisa aja kan Bapak nggak napping sesuai, ya Bapak tunggu aja. Saksikan sendiri. Misalkan 5 orang nih, 1 orang wajib nunggu yang pegang kartu, yang 4 silakan masuk dulu. Bapak lihat berapa kali tapping, karena mereka bicara seperti itu nggak paham fungsi alat itu. Alat itu sebagai tap
memotong saldo yang ada di kartu, itu fungsi pertama. Kan ada layar kecilnya indikatornya. Kalau nggak berubah angkanya, berarti boleh Bapak bilang itu penipuan. Fungsi yang kedua melintas. Karena banyak, untuk lebih memperlancar, kita nggak sarankan kalau rombongan banyak ngelintas karena menghambat kan. Benar-benar. Jadi Karena macet ya, Pak? iya macet, karena alat itu beberapa detik aja sudah bisa menghambat. Itu yang salah satu yang harus kita terus berikan edukasi. Ya, misalkan juga pengunjung yang baru datang, misalkan datangnya agak siang, ternyata tiket yang ke pelataran puncak karena dibatasi kuota sudah habis. Mereka komplain dengan argumen, Pak, kok masih jam layannya masih panjang, kenapa kartunya habis, kenapa nggak disuplai lagi gitu. Bukan masalah suplainya, memang dibatasi. Kenapa dibatasi? Kalau tidak bahaya, kemampuan lift itu nanti overheat. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan memang nggak semua orang paham. Yang terpenting banget, di satu sisi kita tetap menjadi tuan rumah yang baik, tapi tamu juga harus ikuti aturan tuan rumah. Benar-benar. Ya kan? Yang masalahnya masyarakat mengasumsikan kalau dia sudah bayar, seolah-olah mereka bisa berbuat apa aja. Benar, Pak. Itulah yang terus diedukasikan, budaya itu yang nggak boleh terus melekat di masyarakat kita. Kamu datang berkunjung sekalipun kamu bayar mahal, kamu tetap ikuti aturan. Nggak bisa kamu komplain tentang bayar bisa semaunya, enggak. Iya. Lalu Pak, bagaimana cara pihak Monumen Nasional mengomunikasikan informasi kepada masyarakat serta apa media yang tepat untuk menjangkau audiens target? Misalnya kayak Instagram kah atau Iya. Hikmahnya pada masa Covid yang lalu kami buka kanal, ada YouTube, ada Instagram, kita update informasi terbaru dari Monas itu apa saja, sekaligus menjawab beberapa keluhan, komplain dari masyarakat yang tadi Bapak ceritakan itu kan baru sebagian kecil komplain, ya kan? Jadi tidak semua harapan itu bisa kami penuhi karena dibatasi kewenangan, ada aturan mana yang boleh dan tidak. Nah, masalahnya masyarakat sekarang itu berharapnya semua serba boleh. Iya. Apalagi Ya kalau kan dia udah bayar. Nah, itu tadi yang jadi senjata andalan mereka yang enggak juga. Ada aturan yang harus diikuti. Nah, itu memang secara secara global masyarakat kita memang masih terus berproses bagaimana untuk mau dan taat aturan yang ada, bukan semau gue. Nah, itu yang terus harus dilakukan. Apa saja kendala yang Bapak temui dalam proses komunikasi di perusahaan ini, Pak? Bagaimana Bapak mengatasinya? Rata-rata sih yang harus kita tundukkan tuh ego aja sih sebenarnya. Masyarakat biasa, yaitu tadi, karena dia tidak tahu ketika kita memberikan aturan, mereka keluhannya terlalu banyak aturan. Ya memang hidup itu harus banyak aturan. Untuk level yang di atasnya merasa dia punya power, saya kan keluarga ini. Nah, dia tunjukkan, berarti kan larinya ke ego aja sih. Ego. Maka kalau pendekatan Bapak, pertama tetap aturan. Ya kan? Ini loh Pak, aturannya di sini, SOP kami begini. Bapak tetap posisinya sebagai tamu, kami sebagai tuan rumah. Kami akan perlakukan tamu yang datang secara maksimal. Tapi kalau Bapak buat aturan sendiri nggak ketemu. Etikanya tamu mengikuti aturan tuan rumah, bukan dibalik, malah tamunya ngatur kita. Jadi bingung tuan rumah. Yang sering terjadi, masyarakat itu nuntut malah dia yang buat aturan gitu. Disesuaikan dengan harapan dan keinginan dia, ya nggak bisa dong. Terakhir nih Pak, apa saja hal yang ingin Bapak tingkatkan dalam strategi komunikasi dalam perusahaan Bapak antar staf atau teman-teman Bapak? Terus bangun komunikasi, baik kalau ke atas Bapak sebagai pertanggungjawaban, laporan ke bawah Bapak pembinaan. Dari waktu ke waktu kita terus harus mengupdate perkembangan apa, misalnya ada saran masukan masyarakat, pengunjung ini pengennya begini, ya kita tampung. Kalau itu memang yang ringan-ringan saja kita langsung berikan penjelasan. Kalau yang menyangkut kebijakan dan menyangkut anggaran kan beda lagi, lapornya ke atas.
paling tidak sebagai bentuk masukan, mudah-mudahan tahun depan menjadi bentuk keputusan. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah mau diwawancara. Sama-sama. Maaf.